Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam harmoni. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Perkenalkan, nama saya Maria Immaculata Baka. Saya adalah guru informatika di SMKN Talibura, Kabupaten Sika, Provinsi NTT. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, melaksanakan uji kinerja di SMKN Talibura, mengambil materi fitur lanjut aplikasi perkantoran, lebih khusus penggunaan rumus fungsi pada Microsoft Excel, kelas 10 elemen teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Berikut video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi luar biasa. Semangat sekali. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa supaya Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa serta izinkanlah saya membawakan doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Tuhan, Amin. dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tirsa, silakan duduk. terima kasih guru. Ya. Oke, Dade, apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Kalau sehat semua, kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Ketua kelas siapa? Siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Ya. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Ya, hari ini hadir semua berarti kalian memang benar-benar siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Siap? Siap. Oke. Tujuan pembelajaran yang harus kita selesaikan hari ini, setelah mendapatkan materi melalui penayangan slide presentasi, peserta didik mampu memahami perbedaan rumus dan fungsi dalam lembar kerja spreadsheet dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menggunakan fitur dasar rumus dan fungsi dalam lembar kerja spreadsheet dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat memecahkan permasalahan pengolahan data menggunakan rumus dan fungsi dalam lembar kerja spreadsheet dengan tepat. Dan yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat sheet yang mengandung data, rumus, dan hasil pemakaian beberapa fungsi menggunakan lembar kerja spreadsheet dengan benar. Jadi, tujuan kita hari ini ada 4. Dan keempat tujuan ini yang harus bisa kita selesaikan hari ini. Bagaimana? Bisa tidak kita menyelesaikan 4 tujuan pembelajaran ini? Bisa? Bisa. Jadi ini 4 tujuan. Hari ini kita belajar tentang rumus fungsi. Jadi kalau misalnya kalian yang di kelas 10 ATP, ATPH itu kalian misalnya menghitung kalian punya jumlah sayur-sayur di lahan ya, gitu. Jadi kalian bisa menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita lanjut. Jadi ini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana cara menghitung nilai rata-rata ujian seluruh siswa kelas 10 ATP? Kira-kira bagaimana kalian menghitung jumlah nilai rata-rata kelas 10? Kelas 10 kan sudah banyak ya. Nah, kira-kira bagaimana cara kalian menghitung nilai rata-rata? Kira-kira bagaimana? Siapa yang bisa? Oh ya, Atun, silakan. Kira-kira bagaimana, Atun? Terima kasih. Cara menghitung nilai rata-rata ujian seluruh siswa kelas 10 ATP dengan cara media manual atau dengan acak manual. Itu
yang kami gunakan selama ini dalam menghitung rata-rata nilai ujian siswa kelas 10 ATP. Ya, jadi kalau menurut aku untuk menghitung nilai rata-rata ujian itu biasanya kalian menggunakan cara menuliskan cakar manual, ya loh? Iya. Iya tidak? Ya. Cakar semua misalnya ada 20 orang kalian hitung orang pertama sampai orang ke 20 kemudian dibagi apa? Jumlah siswa. Cakar manual aku menggunakan kalkulator. Kemudian bagaimana misalnya dari jumlah nilai yang ada itu bagaimana kalian untuk bisa mengetahui nilai tertinggi. Misalnya dari kelas itu siapa yang nilai tertinggi? Bagaimana kalian melihatnya? Apakah kalian melihat satu-satu? Iya. Iya? Ya. Nah, berarti kalian lihat satu-satu ini kira-kira dari 20 orang ini kira-kira siapa yang nilai paling tinggi baru tahu. Oh, misalnya Atul. Oh, misalnya Lestari. Begitu ya? Ya. Jadi nanti hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, jadi hari ini kita untuk melihat jumlah nilai, melihat nilai tertinggi atau rata-rata, kita bisa menggunakan rumus fungsi. Ya, bisa menggunakan rumus fungsi. Oke, adik-adik. Ini jelaskan sedikit materi. Ini yang pertama itu adalah rumus dan fungsi. Jadi rumus itu adalah instruksi untuk memproses data. Sedangkan fungsi itu adalah rumus-rumus yang telah didefinisikan. Ya. Itu rumus-rumus yang telah didefinisikan berarti semakin singkat begitu ya untuk rumusnya. Kemudian ini ada 3 ketentuan pembuatan rumus. Adik-adik, ini yang harus kita ingat. Dalam pembuatan rumus ini ada 3 ketentuan. Yang pertama, tidak boleh melebihi 240 karakter. Kalau sudah 240 karakter, rumusnya tidak berfungsi. Ya, jadi ada yang pertama, tidak boleh melebihi 240 karakter. Yang kedua, tidak boleh ada spasi. Dalam membuat rumus di Excel tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Ya. Kemudian yang ketiga itu untuk membuat rumus harus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Ingat, kalau tidak menggunakan tanda sama dengan, fungsi rumus tidak berfungsi. Ya, harus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Bisa paham ini? Ingat baik-baik. 3, ya, ingat baik-baik. Ada 3 ketentuan dalam membuat rumus. Ingat, yang terakhir itu ingat baik-baik ya. Kemudian spasi juga. Kalau rumus ibu yakin tidak mungkin sampai 240 karakter, ya. Yang penting kedua dan ketiga ingat baik-baik. Ketika kalian menggunakan spasi, rumusnya error. Ketika kalian tidak menggunakan tanda sama dengan, rumusnya tidak berfungsi. Jadi ini ada bagian-bagian dari rumus. Yang pertama itu adalah fungsi. Bagian dari rumus itu ada. Yang pertama itu ada yang namanya fungsi. Yang kedua itu ada yang namanya operator perhitungan. Misalnya tambah, kurang, kali, bagi gitu ya. Kemudian yang ketiga itu nilai dari angka-angka atau teks secara langsung, konstanta. Teks langsung kita masukkan secara langsung. Kemudian yang keempat itu adalah referensi. Referensi alamat suatu sel atau range yang nanti kita belajar misalnya, oh dari sel berapa sampai berapa, itu disebut dengan range. Ya, range. Kemudian yang kelima yang terakhir itu adalah nama sel atau range. Nama sel misalnya O-B5, O-C3. Itu yang disebut dengan nama sel. Beda dengan range. Range harus ada kata sampai. Ya, dari berapa sel berapa sampai sel berapa itu disebut dengan range. Jadi ini bagian-bagian rumus ada 5. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, ini contohnya. Sama dengan sum. Bagaimana mencari nilai tertinggi? Ya, jangan lagi lihat satu-satu. Kalau 1000 orang, apakah kalian mampu untuk melihat satu-satu? Tidak, ya. Jadi gunakan rumus fungsi max, ya, untuk mencari nilai tertinggi. Dan yang berikut adalah fungsi min. Kalau max tertinggi berarti min rendah untuk mencari nilai terendah. Ya. Dan yang terakhir itu adalah fungsi count. Count itu hanya kita untuk menghitung jumlah data. Kalau misalnya yang kita buat data ini nilai ini ada berapa, ya, itu fungsi count. Jadi adik-adik itu sedikit materi tentang rumus fungsi. Untuk lebih jelasnya, untuk penggunaan rumus fungsi, mari kita simak video berikut ini.
Lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus atau fungsi sum, average, max, min, dan count di Microsoft Excel. Oke, kita mulai saja. Di sini sudah saya siapkan beberapa nilai. Kita akan coba nanti untuk menghitung bagaimana hasil dari pi x2. Kurung tutup, enter, samakan dan. Nah, untuk baris yang ada di bawahnya kita bisa lakukan copy rumus. Cara mengcopy rumus, kalau kita menggunakan range seperti ini akan berlaku. Jadi kalau kita jumlahkan kita sama dengan count kurung buka lalu kalian pilih count. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih. Sudah paham dengan video ini? Ya. Jadi video ini tadi menjelaskan bagaimana kita menggunakan rumus fungsi. Rumus fungsi tadi ada apa saja? Sum, average, max, min, count. Ya, dengan cara penggunaannya masing-masing dari cara menuliskan rumus. Ya. Bisa paham dengan video ini? Bisa. Oke, kalau bisa. Misalnya suatu saat kalian diminta untuk membantu orang untuk menghitung yang harus menggunakan Excel ya, berarti kalian harus bisa menggunakan kalau ya ini jumlah, jadi bisa menggunakan rendah, bisa menggunakan fungsi min, itu kalian bisa menggunakan fungsi itu ya. Oke, untuk kita bekerja. Setelah kalian menyimak video ini tadi, kita bekerja. Jadi sebelumnya kita harus buat kelompok dulu. Karena di sini tadi kita ada 13 orang, jadi kita harus bisa membentuk 6 kelompok. 5 kelompoknya 2-2, kelompok yang ke-6-nya 3. Ya, karena 13 ganjil kan, tidak mungkin 2-2. Jadi ayo bikin kelompoknya ini bertiga ya. Kelompok 1 bertiga, kelompok 2 Tirsa sama temannya, kelompok 3 Elsa sama teman, kelompok 4 Angelo sama teman, kelompok 5 siapa sudah Cornelis dengan teman, dan kelompok yang ke-6 Atun dengan teman. Jadi ada 6 kelompok. Oke. Sebelum kita mulai pekerjaan, Ibu bagikan LKPD. Ini Ibu bagikan LKPD. Ini Bapak Ibu. Ini dasar ini kerjanya satu komputer ya. Ini dua. Kerja yang mana, komputer yang mana? Kerja yang mana? Adik-adik, LKPD kalian sudah ada di tangan masing-masing. Jadi ibu minta coba kalian perhatikan di LKPD dan perhatikan di depan bagaimana kalian harus mengerjakan LKPD itu ya. Di LKPD itu sudah ada langkah-langkahnya dan kalian harus bisa membuat tabel seperti ini dengan isiannya ya. Nanti yang harus kalian kerjakan di dalam kelompok, kalian coba perhatikan di kalian punya LKPD itu ada kolom-kolom yang belum terisi. Yang pertama itu adalah kolom jumlah. Yang kedua itu adalah kolom rata-rata. Yang ketiga kolom apa? Kolom atau jumlah data. Dan yang keempat itu adalah nilai tertinggi dan yang terakhir nilai terendah. Jadi tugas kalian harus mengisi kolom-kolom itu menggunakan rumus fungsi seperti yang sudah dijelaskan. Bisa? Bisa, Bu. Harus bisa. Semangat? Oke, sekarang kerja. Kalau yang tidak mengerti silakan bertanya. Ayo, kerja di dalam kelompok, ya. Berdua, ini bertiga. Ayo silakan kerja.
Adik-adik, lihat perhatikan LKPD-nya. Itu di dalam itu ada langkah-langkahnya. Ada yang tidak mengerti? Lihat, perhatikan alamat sel di C6 sampai berapa ya? Ya. Ini Angelo punya sudah bisa nih. Yang lain? Bagaimana yang lain? Ada yang masih mengalami kesulitan? Masih bisa kerja? Itu perhatikan di Tambahan nanti. Sudah dulu. Kamu itu enggak? Kenapa? Iya, coba. Coba. Siapa yang belum? Bagaimana adik-adik? Sudah selesai semua? Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah Ibu minta dari kita 6 kelompok. Sekarang salah satu kelompok untuk maju presentasikan hasil kerjanya. Kira-kira dari kelompok mana yang mau maju presentasi? Oh, semangat dari. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Silakan aja. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran hari ini. Hari ini kami belajar tentang penggunaan rumus fungsi, di mana 5 item itu menggunakan fungsi masing-masing. Contohnya, jika kita ingin mencari jumlah nilai, maka kita harus menggunakan fungsi sum. Jika ingin mencari nilai rata-rata, kita harus menggunakan fungsi average. Dan jika ingin mencari jumlah data, kita harus menggunakan fungsi count. Jika ingin mencari nilai tertinggi, kita harus menggunakan fungsi max. Dan jika mencari nilai terendah, kita harus menggunakan fungsi min. Sekian dan terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, saya silakan.
Bagaimana, ada yang mau bertanya tentang hasil kerja mereka yang ada di layar itu? Iya, silakan Atun. Terima kasih atas kesempatan. Pertanyaan saya, kalau misalnya bila salah satu mata pelajaran dirubah, maka apakah hasilnya juga ikut berubah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Kira-kira Angelo mau mencoba mengganti nilainya siapa? Nilainya di sini saya contohkan mengganti nilai Bernardus Goban, nilai matematika. Nilai matematikanya itu berapa sih Bernardus Goban? Nilai pertamanya 78, maka saya ingin mengganti menjadi 85. Jumlahnya pertama berapa? 78. Jumlahnya mau diganti nilai berapa? Kasih nilai berapa? Matematikanya ingin diganti menjadi 85. Ya, coba diganti. Maaf tadi salah, ini yang mau diganti nilai informatika. Ya, silakan. Ya, sudah berubah. Dari nilai 80, berapa tadi nilainya pertamanya dinaikkan ke 90 90 ya? 90, berarti coba di jumlah nilainya apakah berubah? berubah. Berarti yang berubah itu di jumlah nilai dan rata-rata. Bagaimana? Bagaimana Atun? Bisa mengerti? Masih ada pertanyaan lagi Atun? Baik. Kenapa dia bisa berubah? Karena di setiap kolom menggunakan rumus fungsi. Jadi otomatis jika diubah maka hasilnya pun akan ikut berubah. Ya, bagaimana Atun? Terima kasih. Mengerti? Mengerti. Bagaimana? Semua mengerti? Baik, sekian dari kami, terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Jadi adik-adik tadi Angelo dan temannya sudah mempresentasikan hasil kerja. Tadi mencoba merubah nilai, ya loh? Mencoba merubah nilai untuk salah satu siswa di salah satu mata pelajaran. Ketika dirubah dinilai, maka hasilnya di jumlah di rata-rata ikut berubah. Kenapa ikut berubah? Karena kalian sudah kerja menggunakan rumus fungsi. Di situ kalian menggunakan sum average. Ya tidak? Ya. Bagaimana? Yang lain bisa mengerti? Bisa. Yakin bisa? Bisa. Oke. Kalau bisa, tadi kita sudah belajar bagaimana membuat rumus menggunakan rumus fungsi. Ada sum, average, max, min, dan count. Semua sudah paham? Paham. Oke. Kalau sudah paham, kira-kira kesimpulan kita hari ini yang sudah kita belajar hari ini, kira-kira siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran kita dari awal sampai sekarang? Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Oh iya, Atun, silakan berdiri Atun. Harus berdiri. Terima kasih. Kesimpulan yang kami ambil pada hari ini adalah bagaimana menggunakan rumus fungsi yang seperti sum, average, count, max, dan min. Itu kesimpulan yang saya dapat. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Atun, tepuk tangan. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana menggunakan rumus fungsi. Yang pertama itu adalah sum. Sum untuk apa? Menjumlahkan. Average untuk apa? Count. Menghitung jumlah data. Kalau max untuk melihat nilai tertinggi, nilai terendah. Sum, average, max, min, dan count. Jadi itu yang sudah kita belajar hari ini. Oke adik-adik, untuk melihat apakah kalian benar-benar mengerti, apakah kalian benar-benar paham dengan pembelajaran kita hari ini, sekarang adik-adik harus kerja soal evaluasi di link yang sudah Ibu bagikan. Kita kerja menggunakan Google Form. Ya, sekarang silakan akses Google Form-nya itu, silakan kerjakan
soal evaluasinya. Link soal evaluasi ya. Ayo adik-adik silahkan kerjakan soal evaluasinya. Bagaimana sudah untuk evaluasinya? Sudah? Sudah kirim? Sudah kirim? Belum. Siapa yang belum? Saya belum. Ya. Jangan lupa kirim ya. Oke, kalau sudah, sekarang setelah kita mengerjakan soal evaluasi, kita harus bisa membuat refleksi. Jadi kalian bisa mengisi refleksi. Silakan akses link refleksi. Silakan akses link refleksi. Silakan akses link refleksi. Di refleksi itu kalian hanya menjawab setuju atau tidak setuju, ya. Jangan lupa isikan nama ya di refleksinya. Silakan kalian bisa memilih setuju atau tidak setuju. Atun sudah kirim? Sudah Ibu. Bagaimana refleksinya? Sudah kirim semua? Sudah. Sudah kerjakan soal evaluasi, sudah refleksi. Sekarang adik-adik Ibu minta tolong di LKPD itu tolong tuliskan nama. Di situ
Itu sudah diisikan nama di LKPD-nya? Sudah. Sudah. Kalau sudah, mari kumpulkan LKPD. Ayo, mari kumpulkan LKPD. Bang sudah balik. Mari kumpulkan LKPD. Lagi Atun, cepat Atun. Oke adik-adik, ini LKPD-nya sudah kumpul semua. Adik-adik bisa tolong ini komputer itu tolong dimatikan, ya. Tolong dimatikan dulu komputernya. Ini adik-adik, belum kalian ini, coba perhatikan semua. Pertemuan kita untuk kali berikutnya itu kita masih belajar di Microsoft Excel, hanya kita ke fungsi logika, ya. Hari ini sum average max min, kali berikut kita akan belajar fungsi logika, yaitu fungsi if, ya, fungsi if. Jadi itu untuk materi kali berikut, materi pertemuan berikutnya. Jadi hari ini kalian matikan komputernya. Sudah dimatikan semua? Sudah. Ada yang belum? Matikan komputernya. Rapikan komputernya. Ya, komputernya dirapikan, keyboard, mouse-nya dirapikan semua. Berdiri kak, komputer yang dimatikan, yang belum ya? Rapikan semua sudah? Sudah belum. Kursi-kursinya juga dirapikan. Jadi, oh iya, si Elsa belum tuh. Ayo Elsa. Sudah rapi belum Elsa? Sudah itu. Oke, adik-adik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik di kemudian hari. Amin. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Siapa yang bisa berdoa? Oh ya, Atun silakan. Mari kita ambil sikap berdoa. Teman-teman ibu harus berdoa. Izinkan saya berdoa memohon agar mereka bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat siang. Siang.